Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan untuk hasil ujian tengah semester bagian 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian 2-nya, yaitu membuat media player berbasis GUI untuk file .wav dan mp3 dengan fitur play, pause, dan stop. Baik, langsung saja. Pada bagian desain aplikasinya seperti ini, terdapat 4 komponen, yaitu button untuk mencari file, play, pause, dan stop. Dan seperti biasa, masing-masing button saya ubah nama variabelnya seperti ini. Kemudian di bagian awal kode, saya telah mendefinisikan beberapa variabel dan objek. Yang pertama ada variabel file extension untuk menampung ekstensi file, kemudian ada variabel current frame untuk menyimpan framenya, kemudian ada objek clip dan variabel status, kemudian ada objek audio input string, ada file path untuk menyimpan file pathnya. Kenapa statik? Karena dia supaya dia bisa langsung diakses di semua function. Kemudian saya juga mendefinisikan mp3 player, objeknya dengan nama player, kemudian ada objek file dengan nama song file. Untuk sebelumnya saya menggunakan beberapa library untuk mp3. Saya menggunakan library yaitu Jaco mp3 player. Kemudian untuk .wav nya saya menggunakan bawaan dari Java 7, yaitu ini JavaX Sound Samplet, seperti itu di sini. Selanjutnya bagian awal, setelah inisialisasi komponen, saya juga set title seperti video sebelumnya. Kemudian untuk ketiga button ini saya rubah menjadi false, dan saya telah membuat sebuah function mp3 player yang dimana dia akan mengembalikan sebuah objek, yaitu mp3 player. mp3 player ini adalah sebuah kelas dari library Jaco mp3 player tadi di sini. Jadi di sini saya mengisi objek player dengan function mp3 player, yang dimana dia akan mengembalikan objek. Jadi intinya ia adalah instance dari kelas mp3 player yang diisi ke dalam objek player, seperti itu. Kemudian langsung saja di bagian open file. Di bagian open file terdapat beberapa kode seperti di video sebelumnya. Ada gfile user, kemudian juga set filter, .wav, dan .mp3. Dan di bagian setelah approve, di sini untuk objek filenya saya isi dengan file yang telah terseleksi. Kemudian saya mengisi file path, yang dimana file path tadi sudah saya definisikan di atas dengan filenya .getAbsolutePath. Jadi pathnya saya masukkan ke sini, dan juga saya membuat sebuah variabel string file name yang berisi nama dari filenya. Kemudian di sini saya melakukan try catch lagi. Saya mengambil ekstensi dari file yang telah dipilih dengan function substring, kemudian saya masukkan ke dalam variabel file extension, atau saya simpan ke dalam file extension. Di sini saya juga melakukan pengecekan untuk mendeteksi apakah file yang dimasukkan benar .wav dan .mp3. Jika benar, maka akan mengeksekusi kode ini, dan jika salah maka akan tampil JOption pane, maaf hanya dapat menerima format file .wav dan .mp3. Kemudian di sini jika file yang terseleksi adalah benar, yaitu file antara .wav
atau .mp3, maka dia akan merubah label ini yang saya beri nama song name. Saya set teksnya dengan file name, jadi akan sesuai dengan file yang telah dipilih. Kemudian saya mengaktifkan 3 button ini dengan set enable-nya saya ganti menjadi true. Dan jika .wav ekstensinya, maka saya akan menginisialisasi player untuk audio WAV. Dan jika .mp3, maka saya akan menambahkan playlist filenya ke dalam player tadi, playernya untuk mp3. Selanjutnya di bagian tombol play, di sini saya mengganti tombol find file ini tadi menjadi disable, supaya ketika kondisi audionya di play atau di pause, dia tidak bisa mencari file lagi atau menambahkan file lagi, seperti itu. Dan di sini saya melakukan percabangan. Jika ekstensinya adalah .wav, maka saya akan melakukan function play WAV. Jika bukan, maka saya akan melakukan player.play, di mana player tadi adalah untuk audio mp3 ya. Kemudian di function play.wav sendiri saya mendefinisikannya seperti ini, yaitu terdapat kode clip.start dan statusnya saya rubah menjadi play. Oh iya, untuk inisialisasi WAV playernya pada bagian ini tadi. Jadi ketika file yang terpilih itu adalah .wav, maka inisialisasi WAV player kodenya adalah sebagai berikut. Jadi dia akan menambahkan ke audio input stream, membuat klip dan membuka klipnya, seperti itu. Untuk tombol pause-nya sama, dia juga merubah find filenya menjadi false, kemudian mengecek lagi. Jika .wav, maka melakukan function pause.wav, dan jika bukan, dia akan jika mp3, dia akan melakukan player.pause. Di sini di kode pause WAV seperti ini, dia menyimpan current frame yang berasal dari clip.getMicrosecond position. Jadi audionya posisinya di mana, dia disimpan ke current frame, kemudian klipnya di stop. Kemudian jika di play lagi WAV-nya, maka akan start otomatis ke frame yang saat ini, seperti itu. Kemudian di bagian stop WAV, dia merubah current frame-nya menjadi 0, kemudian di stop, kemudian ditutup, seperti itu. Untuk di bagian mp3-nya, untuk di bagian mp3 sama. Jadi semua itu kodenya lebih simpel, pakai player.stop, kemudian ada player.pause, player.play. Langsung saja saya uji coba untuk programnya. Saya ambil file, di sini ada .wav. Saya coba play, kemudian pause, play lagi. Stop. Maka semua button akan kembali ke nonaktif atau false. Kemudian saya coba untuk file mp3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.